Contohnya nih, si A ngomongnya, ih bagusan si ini, terus si B ngomongnya, bagusan si itu, ya udah deh ribut. Forever young, forever young. Nyongan guys, balik lagi sama gue Poundra Shauta. Ngomong-ngomong di video kali ini, kayaknya gue bakal ngomong agak bisik-bisik ya, karena gue itu nge-shoot jam berapa nih? Tuh, udah mau jam 3, mohon maaf. Aduh, yang lain pada tidur, gue heboh sendiri. Di K-pop Sotoy Wetoda kali ini, gue tuh bakal ngebahas sesuatu tentang dunia K-pop, cuman mungkin lebih ke K-popersnya gitu guys. Gue nggak bakal bahas yang terlalu berat-berat banget, karena ini udah jam 3 pagi. Lo bayangin aja, jam 3 pagi ngomongin yang berat-berat. Beban otak gue. Jadi topik kali ini tuh gue bakal ngebahas tentang suka duka yang dialami K-popers multi-fandom. By the way, lu pada tahu kagak multi-fandom atau mulfan tuh apa? Buat kalian yang nggak tahu multi-fandom tuh apa, jadi multi-fandom itu artinya kayak seseorang yang memiliki fandom lebih dari satu fandom. Contohnya kayak gue itu Blink, terus gue juga EXO-L, gue Taeumi, terus gue Blackjack, ya pokoknya kemana-mana deh. Oh ya guys, di sini tuh lagi hujan, jadi kalau misalnya ada suara gemercik-gemercik air, terus ada suara geledek, harap maklum. Nah, mungkin gue tuh bakal ngebahas dari sisi sukanya dulu nih, baru yang duka-dukanya. Kalau dari sukanya, biasanya seseorang yang mulfan, dia itu emang pengetahuan K-popnya tuh luas banget. Karena pastinya dia tuh kayak ngikutin perkembangan semua grup. Karena kita aja nih, misalnya kita nggak mulfan gitu, kita pasti nggak cuman cari tahu tentang lagunya aja, kita pasti cari tahu tentang biodatanya, hal-hal yang disukain atau nggak sama si idol K-pop yang kita suka. Bahkan dari zaman dia orok sampai gede meresahkan juga kita kulik-kulik. Nah, gimana mulfan? Mereka pasti nyari informasi kayak banyak idol grup K-pop, gak cuma satu. Jujur tapi gue puyeng sih jadi mulfan. Terus nih ya guys, yang kedua, pasti kalau seorang mulfan itu dia tuh punya banyak temen. Kenapa temennya banyak? Karena ya fandomnya bermacem-macem. Lu dapet temen dari ARMY kek, lu dapet temen dari Blink, lu dapet temen dari EXO-L. Ya pokoknya banyak deh. Next, seorang mulfan itu biasanya tuh hampir tahu semua lagu yang baru dirilis. Kalau ini emang pasti beda lah, kelihatan bedanya sama K-popers yang emang cuman nge-stan satu boy group atau girl group. Karena kalau kalian mulfan pasti kalian tahu banyak lagu yang baru dirilis sama beberapa boy group atau girl group yang kalian suka. Nah, yang ini nih guys yang berasa banget nih buat para mulfan yang nge-stan beberapa boy group. Pasti kalau misalnya ada beberapa member yang wamil atau bahkan kayak hampir satu grup wamil, masih ada abang-abang lain yang siap menemani. Mungkin buat yang ngefans sama satu boy group gitu ya, kalau ditinggal kan agak sedih gitu ya. Tapi itu tidak berlaku buat mulfan. Karena meskipun ya para mulfan tuh ditinggal gitu ya sama opa-opanya yang wamil, tapi mereka masih bisa berbahagia sama opa-opa lainnya. Bercanda opa, omanya mami. Dan yang terakhir nih guys, ini gue setuju banget ya guys, kalau kita sebagai mulfan tuh pasti cara pandang kita tuh berubah. Karena ketika kita mulfan dan ada suatu masalah, kita tuh bakal mikir lebih matang karena kita tuh melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan ini juga yang bikin kalau misalnya ada war, mulfan tuh lebih milih kayak yaudah deh gue nontonin aja. Mungkin itu sih guys kalau dilihat dari sisi sukanya sebagai multi fandom. Nah, sekarang kita lihat yuk dukanya tuh seperti apa sih sebagai multi fandom. Oke, yang pertama nih petir gue geledek juga lu. Oke, yang pertama ini emang bikin bingung banget buat para multi fandom di luar-luar sana. Karena kita sebagai mulfan pasti bingung nih kalau misalnya disuruh ngevote. Jujur emang ini tuh kayak pusing banget kalau misalnya udah ada dua grup atau bahkan lebih ya guys. Terus dia tuh kayak masuk nominasi di kategori yang sama. Pengen ngevote tapi bingung. Ya udahlah ya, kita mah mulfan sabar aja. Oke, next duka yang kedua yaitu sering dikatain gak setia sama temen sesama K-popers. Kan biasanya ya guys kalau misalnya K-popers cuma nge-stan satu boy atau girl group. Nah, fans-fans K-pop ini tuh emang sering berseteru gitu guys, kayak membandingkan idola-idola mereka. Ya kayak mereka ya yakin gitu deh kalau misalnya idola mereka tuh yang terbaik. Contohnya nih, si A ngomongnya, ih bagusan si ini, terus si B ngomongnya, bagusan si itu, ya udah deh ribut. Tapi kalau buat para mulfan itu ya mereka mikirnya dua-duanya nih bagus. Dua-duanya bagus, dua-duanya berprestasi, mantep, ngereket. Makanya biasanya kalau K-popers yang mulfan tuh suka dibilang gak konsisten dan gak setia. Lagi-lagi sabar ya bun. Next yaitu ada rebutan bias sama K-popers lain.
Ini mah udah hal biasa lah ya buat para Mulfan. Gue aja rebutan bias di Blackpink sama adek gue. Kenapa sih kayak rebutan bias tuh bisa terjadi? Ya karena semakin lu banyak suka sama boy atau girl group, ya lu makin banyak bias. Jadinya kalau misal lu pada lagi ngobrolin K-pop, pasti ada aja nih yang rebutan bias. By the way, ini tuh bisa dibilang bias is mine gak sih guys? Dan ini guys yang terakhir yang emang bikin kita gundah gulana nih sebagai Mulfan. Kegundahan ini tuh datang ketika ya grup-grup yang kita suka nih bakal konser berbarengan. Jadi kita sebagai Mulfan nih bingung nih harus nabung buat nonton konser yang mana. Sebenarnya ini bisa-bisa aja sih buat para Mulfan, tapi Mulfannya kudu berduit. Yang nggak ada duit gue udah siap nih jaga lilin. Lu yang keliling ya, bercanda ngepet. Oh yang ngomongin duit yang kurang gitu ya, misalnya kayak gini. Ini juga bisa masuk ke salah satu duka sebagai Mulfan nih guys. Bayangin kalau misalnya idol group yang kita suka nih lebih dari satu, terus mereka comebacknya tuh berdekatan atau bareng malah. Ya udah lu siap-siap aja, bingung mau beli perintilan K-pop yang mana? Mau dari grup A, B, C, atau D? Mohon maaf, ini grup apa Sakatonik ABC? Yaudah guys, mungkin segini aja videonya. Karena ini kalau gue baca ya, dukanya makin banyak, makin sedih gue. Mungkin buat kalian nih para K-popers yang lagi nonton video ini, boleh tuh kalian komen di bawah ya, suka dukanya sebagai Mulfan. Buat kalian para Mulfan, langsung aja spill suka dukanya tuh apa sebagai Mulfan. By the way, buat kalian yang lagi nonton video ini dan ternyata belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga. Dan nyalain lonceng notifikasinya, jadi kalau gue update video terbaru, kalian langsung cus nonton. Jangan lupa juga buat like video ini kalau misalnya kalian suka sama videonya. Dan buat kalian yang mau request nih info apa yang harus gue bawain di video-video selanjutnya, kalian bisa langsung aja komen di bawah atau DM ke Instagram gue. Thank you guys, nyongan!